sejahtera buat kita semua sore hari ini. Puji Tuhan. Selamat datang juga buat sahabat saya, Pastor Frankie Go. Pastor Frankie adalah hamba Tuhan yang pelayanan di Bekasi, tadinya di Giant Bekasi ya, BICC. Puji Tuhan, dan hari-hari ini kami boleh terus kerjasama karena sama-sama komunitas ya. Saya mendirikan komunitas ini dan Tuhan pertemukan dengan komunitas yang lain. Yang pasti kita semua ada dalam satu tubuh Kristus. Haleluya. Sore hari ini saya akan berbicara tentang rencana Tuhan itu jauh lebih indah daripada rencana kita. Betul? Haleluya. Jadi manusia atau kita, setelah saya mulai kembali baca dalam kitab Kejadian 1 ayat 26, ternyata manusia itu diciptakan oleh Tuhan atau ditakdirkan oleh Tuhan untuk memerintah dalam hidup. Amin. Berkuasa atas semua ciptaan Tuhan di dunia ini. Perjalanan manusia ini ketika dia bertemu dengan ular, dengan setan yang masuk ke ular itu, akhirnya dia tergoda sehingga manusia jatuh dalam dosa. Rusaklah rencana itu. Nah, sekian lama perjalanan kerusakan bangsa Israel pada waktu itu, mulai dari Adam sampai ke bangsa Israel. Nah, tidak ada satu raja, satu nabi, satu guru, satu rasul yang bisa menjadi penengah antara manusia dengan Tuhan, termasuk Musa. Karena Musa sendiri, dia kematiannya sampai hari ini tidak dituliskan dalam Alkitab. Musa itu tidak bisa sampai ke tanah Kanaan. Tetapi sayangnya kalau kita yang sudah hidup di dalam zaman kasih karunia, tapi hidup kita masih sama dengan kehidupan yang dijalani oleh bangsa Israel pada waktu itu. Perjalanan bangsa Israel penuh dengan kasih karunia sebelum mereka sampai di Gunung Sinai. Tetapi celaka besar ketika sampai di Gunung Sinai, mereka mulai performan. Mereka mulai dengan bangganya, biasa oleh orang Israel kalau dibaca Alkitab itu, kami akan menuruti semua perintahan Musa. Kami akan, Musa belum turun dari gunung, itu sudah bikin patung lembu emas, sudah menyembah yang lain. Rusak semua, rusak dan sangat rusak. Nah, kita kembali pada kelahiran Yesus. Bahkan ketika Yesus melayani di dalam dunia ini, maka dia menyelesaikan segala sesuatu. Semuanya selesai. Nah, kalau semuanya sudah selesai, yang harus kita lihat dalam hidup ini, kita mau lebih percaya rencana Tuhan dalam hidup kita atau rencana kita dalam hidup ini. Anak saya, 3 anak saya masih kecil. Bapak ibu yang sudah punya anak, kira-kira ketika mereka masih anak-anak, siapa yang lebih tahu rencana bagi mereka? Mereka atau kita sebagai orang tua? Anak-anak tidak akan tahu apa yang sedang kita persiapkan untuk mereka, betul? Ketika mereka masih anak-anak, kita mau sekolahkan di tempat yang baik, malas belajar ya. Anak saya sudah tahu sebab alami. Jadi kita tidak memahami rencana Tuhan dalam hidup ini. Sehingga apa? Hidup yang kita jalani ini hidup yang penuh dengan beban, penuh dengan intimidasi, penuh dengan masalah. Padahal saya bilang Roma pasal 12 ayat 3 katakan Injil itu adalah kabar baik. Jadi kalau kita datang ke gereja, kemudian kita pulang dan kita tidak mendapat kabar baik, ada yang salah dengan hidup kita. Yeremia 29 ayat yang ke-11 dikatakan di sana, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, dan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Haleluya. Nah, kalau kita sudah sadari bahwa rencana Tuhan dalam hidup kita penuh harapan, akan kita sangat salah besar kalau kita tidak meresponi rencana Tuhan itu yang penuh dengan harapan. Kita terus berjuang dalam hidup ini. Susah payah kita berjuang. Supaya apa? Oh, supaya saya berkenan di hadapan Tuhan.
supaya saya dilayakkan di hadapan Tuhan. Ini yang pada umumnya saya tidak menyalahkan ini, tapi ini yang pada umumnya yang terus diproklamirkan oleh gereja-gereja. Harus hidup kudus, harus hidup berkenan. Itu tidak salah, tapi capek. Kenapa? Karena 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-29 sampai 30 di sana jelas sekali dikatakan. Coba ya, bisa tolong lebih cepat. 1 Korintus 1 ayat 29. Ya. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Ayat 30 coba kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, Ia menguduskan, dan Ia menebus. Bukan kita yang berupaya sehingga kita jadi benar. Guys, kita ini sering jatuh bangun, betul? Pertahanan kita sering jebol. Bahkan doa puasa yang kita bangun pun satu saat pasti akan melenceng. Bukan itu tidak perlu, tapi sadari bahwa kita melakukan itu karena Tuhan sudah lebih dulu melakukannya untuk saya. Kita melayani Tuhan karena Tuhan sudah lebih dulu melayani. Simpel sekali memahami ini, tapi berat sekali kita menerima. Karena apa? Karena konsep berpikir kita tidak bisa menerima hal-hal yang hidup dalam dimensi alamiah ini, tidak bisa menerima hal-hal yang hidup dalam rohani, hal-hal rohani. Karena we walk by faith not by sight. Hidup kita karena percaya, bukan karena melihat. Tapi kepercayaan itu sering dirusak oleh penglihatan ini. Sering dirusak sehingga kita ragu tentang masa depan kita. Efesus 4 ayat yang ke-7 katakan, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut pemberian Kristus. Sadari dan percaya ini. Dalam hidup kita ketika kita bangun pagi, Tuhan sudah kasih karunia menurut ukuran yang dari Kristus. Selama ini kita berpikir bahwa saya harus punya iman. Iman saya, ya itu yang sudah kita pelajari dari dulu. Saya juga begitu. Saya harus punya iman. Tapi coba kita lihat apa yang firman Tuhan katakan. Coba kita di dalam Roma 4 ayat 16 begini berkata, karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Itu Roma 4 ayat 16. Jadi Tuhan sudah memberikan kasih karunia bagi kita masing-masing. Percaya itu. Percaya dan apa yang Tuhan kasih ke kita itu tidak sembarangan. Keahlian yang kita miliki di dunia otomotif, keahlian yang kita miliki baik di montir dan sebagainya, percaya bahwa kita sudah dikasih talenta sama Tuhan. Bagaimana kita mengembangkan talenta itu supaya apa? Berkat Tuhan ada di sana. Semua orang, semua kita dibantu atau diperhatikan atau dipilih oleh orang lain, atasan kita atau teman kerja kita, karena performan diri kita ini. Semua kita jualan apa, kita buka usaha apa, orang akan tertarik datang karena tentunya mereka puas dengan pelayanan kita. Jadi dimanapun kita bekerja, saya bilang dimanapun kita dipercayakan, percaya bahwa di sana berkat Tuhan menanti kita. Jadi percayalah bahwa Kolose 3:23, kerjakanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini yang terus tertancap di pikiran kita.
Kalau kita berpikir bahwa kerjakanlah segala sesuatu seperti Tuhan bukan untuk manusia, maka kita tidak akan hitung-hitungan. Kita tidak akan menjadi orang yang ya hanya memanfaatkan orang lain. Karena kita tahu kita melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini kabar baik buat kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini yang harus kita perhatikan dalam hidup ini. Karena apa? Karena ketika kita dipercayakan oleh Tuhan hal sekecil pun, kalau kita tidak setia, ya udah ada rumusnya. Setia pada perkara yang kecil, maka Tuhan akan percayakan pada perkara-perkara yang besar. Banyak di antara kita yang menanti perkara besar, tapi kita tidak pernah setia pada perkara yang kecil. Tetapi ketika saya mau belajar hidup karena percaya, bukan karena melihat hal-hal yang mustahil, hal-hal yang sekalipun tidak kelihatan, itu Tuhan kerjakan di tempat ini dan juga di tempat-tempat yang lain. Jadi saya memberikan semangat bagi semua kita yang ada di tempat ini. Jangan berpikir bahwa apa rencana Tuhan dalam hidup saya. Sadari bahwa saya ditakdirkan oleh Tuhan untuk memerintah dalam hidup. Amin. Saya ditakdirkan dalam Tuhan berkuasa atas rumah tangga, atas ekonomi, atas pelayanan, atas pekerjaan. Percaya itu. Dan lakukan yang terbaik dimanapun Tuhan percayakan kita. Dalam konsep perjanjian lama di kitab Keluaran 31-32, di sana jelas sekali Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel, dituliskan di dalam batu, dua loh batu. Dituliskan. Jadi orang bisa baca, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Tapi Ibrani 8 jelas sekali di sana dikatakan bahwa dia menulis bukan pada loh batu, tapi dia menulis firman itu di dalam hati kita. Itu yang sangat luar biasa, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita. Hal-hal seperti itu yang terus ada dalam hidup kita. Jadi muncul pertanyaan, kalau dulu kita harus baca tuh firman di dua loh batu dan penuh dengan ketakutan, tapi sekarang Tuhan sudah tuliskan di dalam hati kita. Kenapa saya tidak mencuri? Bukan karena saya takut pada hukuman. Kenapa saya tidak membunuh? Bukan karena saya takut pada hukuman. Saya tidak melakukan semua itu karena ada perintah itu dalam hidup saya. Otomatis. Coba kita yang biasa bawa motor, yang biasa bawa mobil di lampu merah, pernah nggak kita di sini ngelanggar? Saya pernah melanggar. Saya angkat tangan jujur. Ada yang pernah melanggar? Ada yang pernah melanggar jujur, ya. Kita kan sudah tahu itu kan pelanggaran. Kita kan sudah tahu, tapi kita masih terobos kan? Kenapa bisa seperti itu? Karena kita lihat nggak ada polisi, kita lihat nggak ada CCTV. Coba kesadaran itu muncul di dalam hidup kita. Kesadaran itu udah lampu merah kita stop, lampu merah kita berhenti. Bukan karena takut CCTV, bukan karena takut polisi, tapi karena sadar bahwa itu sebuah pelanggaran. Itulah konsep kasih karunia. Makanya saya bilang, enggak perlu saya ajarin lagi, jangan begini, jangan begini. Firman Tuhan sudah melakukannya untuk kita. Kesadaran inilah yang membuat kita mampu menjalani kehidupan yang seperti itu. Kesadaran ini bukan intimidasi, bukan ketakutan. Bisa orang diintimidasi, bisa berubah, bisa. Tapi itu gaya lama. Gaya yang baru, enggak usah diintimidasi. Kalau Tuhan melihat saya karena perbuatan saya bilang saya nggak masuk sorga, saudara-saudara. Saya pastikan saya tidak masuk sorga. Kalau saya masuk sorga berdasarkan perbuatan saya. Dan semua kita di sini mungkin tidak ada yang bisa masuk sorga kalau perbuatan. Karena kita masuk sorga bukan karena perbuatan kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Itulah semangat hidup saya, saudara dikasih Tuhan. Itulah kekuatan saya dalam melayani Tuhan. Karena apa? Kita masih bisa jatuh bangun. Kita masih bisa salah dalam hidup ini. Tapi persoalannya ada orang-orang yang sudah tahu salah, masih diupload di Facebook. Udah tahu salah, masih diupload di sosmed. Kalau kita udah tahu salah, ya jangan lagi lah dikasih tahu. Lagi viral kan yang di Manado yang Grab
Grab kan yang dia ada pelecehan di dalam mobil kan. Oh, banyak orang menghakimi. Saya bilang coba hidup kita di-upload di CCTV, di-upload. Atau ada CCTV surga, kemudian dia upload. Kita bisa lolos nggak? Dari perkataan kita, cara bicara kita, tingkah laku kita. Nggak ada yang bisa lewat. Makanya di sini saya mau katakan bahwa kita diberkati bukan karena kita baik. Kita kurang ajar saudara-saudara. Benar kita kurang ajar. Tapi Tuhan kita yang baik. Semakin banyak dosa, semakin banyak pelanggaran. Tadi pagi saya diberkati dengan ini. Dosa saya yang besar sekalipun, kasih karunia Tuhan lebih besar. Dosa kita, dosa saudara besar sekalipun, kasih karunia Tuhan lebih besar dari dosa saudara. Dan kalau kita sudah sadar akan hidup ini, kita akan menjadi orang yang sangat mudah untuk melakukan hal-hal yang baik. Karena kesadaran, bukan karena intimidasi. Karena kesadaran, bukan karena intimidasi. Kita harus bedakan konsep hukum Taurat dan konsep hukum kasih karunia. Yang cacat pada hukum Taurat cuma satu, tidak ada yang sanggup melakukan. Cuma itu. Yesus datang untuk menggenapi itu. Nah, hukum Taurat itu, makanya saya tidak, dulu kan ada orang yang anti. Saya bilang saya tidak anti hukum Taurat. Karena apa? Hukum Taurat itu sudah ada dalam hidup saya. Ibrani 8. Bukan lagi pada loh batu sudah dihancurkan itu. Tapi sudah ada dalam hati saya. Jadi kalau ada dalam hati saya, ngapain takut? Firman Tuhan tadi, lagu firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kalau firman Tuhan jadi pelita dalam hidup kita. Selama ini kan saya kalau diskusi dengan orang, oh kita harus andalkan Tuhan. Gimana sih cara mengandalkan Tuhan? Kita terjebak dalam sebuah dilema yang, aduh saya kan udah andalkan Tuhan tapi kok nggak gol. Saya udah andalkan Tuhan tapi kok nggak berhasil. Saya udah andalkan Tuhan, kenapa kok nggak diterima? Ini fakta. Sehingga kalau ada orang yang mengalami mujizat, dia akan bersaksi, oh puji Tuhan, ruko tetangga kebakaran, ruko saya nggak kebakaran. Ngaco saudara-saudara. Kabar baik buat kita, tapi intimidasi buat orang lain. Jangan kita menjadi anak Tuhan yang selalu bicara kabar baik, tapi mengintimidasi orang lain. Kabar baik yang kita terima, kabar baik yang sama kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Haleluya, puji Tuhan. Sehingga apa? Musa berani berkata. Musa sangat berani. Dia berkata bahwa jika Tuhan tidak menyuruh kami untuk pergi, jika Tuhan tidak menyertai kami untuk melangkah, jangan suruh kami pergi. Ini doa yang saya sampaikan juga di hadapan Tuhan ketika saya membuka pelayanan saudara-saudara. Jadi setiap kali saya mau melangkah, saya selalu berdoa, Tuhan kalau Tuhan tidak menyertai saya, jangan suruh saya melangkah, karena pasti gagal. Ketika saya membuat komunitas ini, saya berdoa juga, Tuhan kalau Tuhan tidak menyertai saya, jangan suruh saya buka komunitas ini. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dalam kasih karunia-Mu. Haleluya. Itulah pentingnya kasih karunia Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu. Apa itu kasih karunia Tuhan? Sesuatu yang diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Sesuatu yang diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Kalau kita kerja kita dapat gaji, itu bukan kasih karunia. Kita bekerja. Kalau kita nggak melakukan sesuatu kita diberi, itu kasih karunia. Kalau karena perbuatan kita masuk sorga, itu bukan kasih karunia. Tapi kalau kita nggak ngapa-ngapain, kemudian Tuhan tebus kita dan kita bisa masuk sorga, itulah kasih karunia dalam hidup kita. Oh terus kalau begitu kita nggak berbuat apa-apa. Nah ini yang sering salah. Yakobus bilang iman tanpa perbuatan adalah apa? Mati. Iman itu iman dari Yesus, bukan iman kita. Iman dari Yesus apakah akan mati? Bapak Ibu yang punya mobil, yang punya motor,
motor yang tidak digunakan adalah mati. Pertanyaan saya, apakah motor nggak akan digunakan? Motor pasti dan mobil pasti digunakan. Iman pasti berbuat. Karena iman itu dari Tuhan, bukan dari kita. Apa bukti dari iman itu kepada kita? Jangan diukur dengan apa? Oh, karena kita rajin ke gereja, karena kita rajin memberi. Tidak. Mari kita lihat hidup kita dalam ini. OB yang bersihin ruangan ini, saudara-saudara. Yang bersihin jalan ini, yang bersihin di dalam ini. Security yang jaga motor kita. Itulah perbuatan yang mereka lakukan. Tapi kita kan hanya mengkotak-kotakkan kan. Tukang parkir, yang dagang, yang apa. Itu perbuatan dari iman. Apa buktinya kita bisa ukur iman itu? Ada salah satu orang di dalam Alkitab ketika dia memikul salib Yesus, cuma itu yang dia bisa lakukan. Tapi ditulis dalam Alkitab. Itu iman. Jadi iman pasti berbuah. Amin. Iman, jangan takut. Iman pasti berbuah dalam hidup kita. Gak usah takut. Kita melayani di tempat ini yang menggerakkan kita iman, saudara-saudara. Karena hidup tanpa iman, hidup tanpa roh itu mati. Iman tanpa perbuatan mati. Kenapa bisa jadi ada pemain musik? Kenapa bisa ada WL, ada singer? Kenapa kita bisa hadir? Karena iman yang menggerakkan semua itu. Bukan upaya diri kita. Disinilah pentingnya kita menyadari itu. Saya akan terus tekankan itu sampai kita memahami dan kita benar-benar mengalaminya. Jadi sadari dan percaya bahwa iman bukan iman saya, bukan iman Lucky, tapi iman Yesus yang ada dalam hidup saya. Filipi 2 ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan. Itu saya suka sekali ayat ini. Kalau kita baca ayat 12-nya kan apa? Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Takut banget. Ayat 13-nya, karena Allah lah, saya dapat sharing dari Pastor Frankie juga waktu itu. Ya, terima kasih Pastor. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun kemauan menurut apa? Kerelaan hatinya. Allah yang mengerjakan. Itu iman dalam hidup kita, itu produk dari Tuhan. Nah, kita di dunia ini kan seringkali kita berusaha performan kepada Tuhan, tapi kepada manusia nggak performan. Nah, itu salah. Mari kita performan kepada manusia, jangan performan ke Tuhan. Karena apa? Tuhan tahu kita telanjang di hadapan Tuhan. Datang pada Tuhan apa adanya. Datang di gereja kita bisa bahasa roh, datang di gereja kita bisa begini-begini. Pas pulang rumah, apa coba? Karena kita berusaha performan sama Tuhan. Makanya saya datang di tempat ini, saya bilang, mau Bapak Ibu Saudara mau datang ibadah, kita memuji Tuhan, Bapak Ibu duduk ya, Bapak Ibu ngapain, saya nggak peduli, saya bilang. Karena datang sama Tuhan, dengan beda-beda kita, hati kita itu tidak jadi masalah gitu. Tidak ada persoalan, nggak bisa dekat dengan Tuhan karena kita menyembah Tuhan, karena kita melompat-lompat. Nggak bisa dijadikan patokan seperti itu. Raja Daud jadikan Daud, dia melompat-lompat, coba cek dalam Alkitab. Nggak setiap kali Raja Daud jumpa Tuhan itu lompat-lompat, nggak pernah. Dia juga datang kadang tersungkur juga karena masalah. Nah, hari-hari yang kita jalani ini kan jadi persoalan. Hari-hari yang kita jalani kita kan mulai terus bertanya dalam hidup, Tuhan, masa depan saya mau seperti apa ya? Masa depan anak-anak saya mau seperti apa ya? Ini sebuah dilema yang besar dalam hidup kita. Betul? Ini satu persoalan yang besar, kita akan terus, Tuhan, terus usaha saya mau gimana? Ya, makanya saya bilang, mari kita buktikan hidup karena percaya, bukan karena melihat. Pertanyaannya, bagaimana caranya Pastor? Saya bilang, saya juga nggak tahu. Karena itu masing-masing kita dengan Tuhan, saudara-saudara. Masing-masing kita dengan Tuhan. Kemarin ada postingan IG NCC ya, bisa di follow ya, boleh ditampilin juga biar promosi ya. ada postingan dan itu pelayanan kita di daerah di GBI Kerawang. Ada seseorang yang sangat diberkati dengan foto doang, saya bilang foto doang. Itu kalau nggak roh yang gerakan dari Belanda. Dari Belanda atau Prancis kemarin, itu telepon, saya angkat, kemudian beliau bilang, sudah ada kaos semua enggak? Udah dibikin aja kaosnya. Nah, saya kalau sudah disuruh bikin, saudara-saudara, itu enggak ada budget ya, artinya budget itu mau berapapun, cuma saya kan yang
yang aduh gimana ya. Pertama kali bikin kaos di sini saya ingat tuh 12 juta hanya bikin saudara ya. Enggak sekarang apa dipakai apa enggak juga. Cuma saya sarankan kaos NCC nanti kalau yang udah dapat atau yang belum dapat, enggak usah dipakai waktu datang ke sini, enggak apa-apa kalau dipakai. Pakai waktu kita ada di luar. Mau kita ada di mall, kita ada di pasar, saya ke bandara kan saya pakai itu kan NCC Christ in you. Ya saya juga liatin orang-orang pada melihatin saya kan. Kalau di gereja kan ya kita semua sama-sama DJ, kalau udah dapat pakai aja, mau kita ke pasar, mau kita kerja apa, kalau bisa dipakai ya pakai aja tuh kaos itu. Karena ada pesan yang sangat luar biasa kan, we walk by faith not by sight. Bahkan Christ in you. Jadi pakai aja. Mungkin itu kesaksian yang kita bisa berikan kepada orang. Jadi cara kita bersaksi udah bukan seperti dulu lagi kita harus datangi orang satu-satu, enggak. Hanya dengan pakaian kita, hanya dengan postingan kita orang bisa menerima Tuhan dan Juru Selamat. Karena sekarang kan makin dahsyat apa yang dikerjakan oleh orang-orang pintar di dunia, dan itu anugerah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-21. Coba kita baca ayat ini. Amsal 19 ayat yang ke-21. Ya lampu ini posisinya salah ya, mata saya yang silau. Mari kita baca 2-3. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amin. Coba Filipi 2 ayat 13. Filipi 2 ayat 13. Ini kita sudah baca, banyak rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Filipi 2 ayat 13. Filipi 2 ayat 13. 2-3. Bukan ini ayat 19 ini. Ayat 13. Ya. Kacamatanya kurang tebal. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan hatinya. Besok kalau kita mau beraktivitas, coba baca ini ayat ini. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Kalau Allah yang mengerjakan di dalam kita, bisa gagal enggak? Enggak bisa gagal. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Kalau Allah yang mengerjakan di dalam saya, aduh, sempurna saudara-saudara. Sempurna. Tapi kan kita kan suka kan, sudah tahu Allah yang mengerjakan, tapi kita mau sok-sokan, kita yang mau ngerjain. Pernah nggak Bapak Ibu lagi ngerjain sesuatu, datang anak Bapak Ibu kemudian berusaha untuk bantuin kan? Saya kalau mau putar itu mau ganti ban, anak saya berusaha datang, nah, coba lihat kan, dia mau berusaha putar, nggak bisa. Contoh dengan kita seperti itu. Tuhan yang mau mengerjakan, tapi kita yang berusaha, kita yang mau gantiin Tuhan. Sadari ini. Dan tinggalkan paham seperti itu. Kalau Allah yang mengerjakan di dalam saya, kita tinggal lihat apa yang mau saya kerjakan. Karena Tuhan yang mengerjakan di dalam saya. Itu dahsyat sekali. Keren. Sehingga apa? Kita tidak takut gagal. Kita tidak terintimidasi. Kita tidak takut kecewa. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kita. Dan menurut kerelaannya Tuhan. Menurut maunya Tuhan. Bukan maunya kita. Karena maunya kita itu selalu bertentangan dengan maunya Tuhan. Selalu saya bilang. Karena dimensi daging gak bisa ketemu dengan dimensi roh. Yohanes 6 ayat 6 katakan, daging lahirnya daging, roh lahirnya roh. Jadi rencana kita selalu bertentangan dengan rencana Tuhan. Banyak yang sudah kita alami dalam hidup ini. Rencana saya itu gagal. Tapi baru saya sadari bahwa rencana Tuhan jauh lebih indah dari rencana saya. Tentang pelayanan kita, percaya dan jalani dengan sukacita. Tentang pekerjaan kita, percaya dan jalani. Tentang sekolah kita, rencana kita ke depan, jalani dan percaya.
bahwa kalau rencana Tuhan yang baik dalam hidup saya, maka saya harus percaya pada rencana Tuhan, bukan kepada rencana saya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.